perkenalkan nama saya Farel Adi Fernanda, NIM 0570974665. Saya dari UPPJJ Palembang, program studi agribisnis. Di sini saya akan menjawab tugas 2 dari mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Berikan contoh masing-masing. Komunikasi secara umum yaitu proses penyampaian informasi, ide, atau perasaan dari satu pihak ke pihak lain. Akan tetapi dalam konteks penyuluhan, komunikasi adalah proses interaksi antara penyuluh dan petani. Contoh komunikasi secara umum itu percakapan sehari-hari antara teman, sedangkan contoh komunikasi dalam penyuluhan itu memberikan pelatihan kepada petani tentang menanam padi dengan baik. Untuk soal yang kedua, salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini, apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasan manfaat cyber extension dalam kegiatan itu ada 5. 1. Yang pertama, akses informasi lebih luas karena petani mendapatkan informasi pertanian terbaru dengan cepat dan mudah. 2. Efisien waktu dan biaya, mengurangi kebutuhan pertemuan fisik, menghemat waktu dan biaya transportasi. 3. Interaksi dua arah, memfasilitasi komunikasi interaktif antara petani dan penyuluh melalui forum online atau media sosial. 4. Personalisasi informasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik petani. 5. Dokumentasi dan arsip, memudahkan dokumentasi dan penyimpanan materi penyuluhan yang dapat diakses kembali. Untuk soal yang ketiga, bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Cara penyuluh mengefektifkan komunikasi: 1. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, hindari teknis yang sulit dimengerti petani. 2. Memanfaatkan media komunikasi yang tepat, memilih media yang paling menjangkau secara seperti mendemonstrasi lapangan, video, atau media sosial. 3. Membangun kepercayaan, jalin hubungan baik dengan petani, dan berikan solusi yang lebih baik. 4. Mengevaluasi komunikasi untuk mengetahui apakah pesan yang disampaikan sudah dipahami dengan baik dan memberikan dampak positif. Untuk soal 4, asumsi mahasiswa melakukan pengamatan di wilayah Air Saleh, Kabupaten Banyuasin. Yang pertama, inovasi pertanian yang disampaikan adalah penggunaan pupuk organik untuk tanaman padi. Petani di wilayah Air Saleh menunjukkan minat yang tinggi terhadap penggunaan pupuk organik untuk tanaman padi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan bahaya prediksi kimia pada produk pertanian dan dorongan dari pemerintah untuk praktik pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua, tahapan adopsi inovasi yang paling mungkin terjadi pada sasaran adalah kesadaran dan minat. Mengapa? Karena kesadaran petani yang harus dapat mengevaluasi atau mencoba pupuk organik, mereka harus terlebih dahulu mengetahui bahwa inovasi tersebut ada, dan minat petani harus mengetahui adanya pupuk organik. Petani akan mulai mengembangkan minat untuk mencari informasi lebih lanjut tentang cara kerjanya. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi tersebut meliputi: 1. Keunggulan relatif. Jika petani padi melihat pupuk organik memberikan keunggulan yang jelas dibandingkan pupuk kimia. 2. Kompatibilisasi. Adopsi pupuk organik akan lebih cepat jika sesuai dengan praktik pertanian yang sudah ada. 3. Kompleksitas. Jika proses pembuatan aplikasi atau pengolahan pupuk organik dianggap terlalu rumit dan membutuhkan pengetahuan teknis yang tinggi. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.